banyak hal yang nggak mudah nggak? Memang seperti yang orang lain lihat, kacamata orang luar terjadi dalam hidupnya Ibu? Ya, aku pikir itu karena kasih sayang Tuhan. Berjalannya waktu, Giska umur 2 tahun, kok nih anak nggak ngereaksi gitu kan? Akhirnya dilemparin kayak piring di belakang, ngelihat oh aman, denger gitu kan, bisa ngereaksi. Tapi kok ngomongnya enggak, kata orang lambat. Baru bisa jalan umur 2 tahun juga. Rupanya dia kena hipotiroid. How did you feel at that time? The first kid, anak pertama, Ibu nggak punya dengan segala kebodohan gitu pada saat itu. Tekanan sosial itu lebih jahat ya. Berat ya. Lebih kejam ya gitu. Tekanan sosial. Karena Ibu dengar ada yang ngomong, tuh gara-gara nggak disetujuin tuh. Ada keluarga besar, ada yang ngomong gitu sampai bilang, dosa apa sih Dewi sampai dikasih anak tuh? Itu baru 1. Terus saya bilang, saya banyak dosa. Karena saya manusia biasa. Saya penuh dosa, penuh kelemahan dan penuh kealpaan. Kita jumpa di vlog aku bersama dengan idola aku sedari aku masih kecil. Sambut sama-sama, ini benar-benar seorang yang punya banyak sekali inspirasi, Ibu Dewi Yul. Ibu sehat? Sehat, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagi kita semua. Go. 1, 2, 3, jawab semuanya. Oke, dari ketemu di acara aku Call Me Mel dulu ya Bu di iNews, ketemu di Kopi Viral 2 kali, aku tuh beberapa kali ngobrol sama Ibu Dewi Yul, dan menurut aku aku tuh ngajak ngobrol Ibu Dewi Yul di vlog aku karena there's a lot of inspiring things yang aku yakin Ibu bisa share. Terutama karena aku melihatnya justru Ibu tuh melewati banyak banget hal-hal yang tidak mudah dalam hidupnya Ibu. Yeah. Do you think that your life it's an uneasy life Bu? Banyak hal yang nggak mudah nggak? Memang seperti yang orang lain lihat, kacamata orang luar terjadi dalam hidupnya Ibu? Ya, aku pikir itu karena kasih sayang Tuhan. Justru karena kasih sayang Tuhan ya Bu? Karena kasih sayang Tuhan, Tuhan itu seperti menugaskan aku di bumi ini. Menugaskan aku bagaimana rasanya bersyukur, bagaimana rasanya diberikan ujian yang kata orang itu sebuah ketidaksempurnaan. Kemudian diberikan ujian untuk menjadi orang yang seolah-olah tertekan secara sosial. Tapi ternyata Tuhan punya rencana yang aku sendiri, wow, rupanya ini kenapa aku yang dipakai untuk menerima semua ini, untuk membuktikan kepada masyarakat lain. Karena aku kan bekerja di bidang audiovisual. Kenapa aku yang dipakai gitu? Karena Tuhan mau kasih lihat, yang orang nggak yakin, kalau aku berkehendak yakin bisa terjadi. Karena itu kan hanya sebagai teori selama ini, hanya sebagai air kata-kata. Kamu imani kekuatan Tuhan, kamu imani. Tapi kan sulit untuk orang untuk membuktikan bagaimana kalau orang itu sudah dikasih nikmat yang baik gitu, untuk mensyukurinya gimana gitu kan? Tidak semua orang juga diberikan hikmat untuk tahu bersyukur. Itu dia. Aku melihatnya Ibu itu melahirkan 2 orang anak ya Bu, dalam keadaan tuli ya Bu ya, berarti? Ya, dari 4. Dari 4 orang anak, 2 orangnya tuli ya. Dan itu selang-seling, itu luar biasa buat cerita dong Bu, yang Ibu pernah cerita sama aku tuh, bagaimana Ibu, sekarang Ibu kan maksudnya udah bisa sharing kekuatan Ibu menerima, ikhlas, tapi kan di awal-awal Ibu sempat cerita tuh berdarah-darah. Aku sebenarnya takut kalau dibilang aku kuat. Aku tuh sangat tidak kuat. Justru takut ya Bu? Aku takut kalau dibilang kuat. Aku itu orang yang lemah banget gitu. Aku punya kekurangan banyak. Aku punya ketidaksempurnaan. Justru kalau dibilang kuat, justru sangat tidak kuat gitu. Cuma ini kekuasaan yang maha kuasa, yang tempat aku menangis, tempat aku mengadu, dan tempat aku diberi solusi. Jadi kalau dibilang kuat, enggak. Aku minta ampun, aku nggak kuat. Aku sampai bilang, Tuhan aku nggak kuat. Karena aku nggak kuat, tolong aku. Justru minta tolong sama Iya. Saat
Giska almarhumah yang pertama, mungkin kalau Surya yang kedua ibu udah punya pengalaman. Udah ada autopilot kan? Yes, kalau pada saat Giska anak pertama saat itu sama Mas Reza tapi ya menunggu kalian berdua tuh kan kayak ibaratnya dua idola pasangan gitu kan yang benar-benar orang suka banget. Ya, ya makanya ini jadi pembelajaran buat anak-anakku gitu kan. Jadi waktu aku diberi Giska, aku itu masih muda. Umur berapa, Bu? Umur 20. Muda banget, Bu. 21. Aku umur 21. Aku nikah umur 20. Aku Juni nikah tahun 81. Kemudian Giska lahir 82 Agustus. 82. Iya. Itu aku masih baru umur 21 tahun. You were so young, Ibu. Ya, tiba-tiba aku melahirkan Giska itu. Kan blank ya, karena memang keluarga tidak terlalu setuju saat itu. Jadi aku betul-betul hidup sendiri, hidup di rumah kontrakan yang separuh bambu gitu. Yang bener, Bu. Iya, Kan di Petojo Enslek. Berdua lagi top-topnya, Bu. Keluargaku keluarga ada. Iya. Ayahku orang berada gitu kan pada saat itu. Jadi aku punya rumah di Cirebon besar gitu kan. Tapi aku memilih pilihanku dan aku sombongnya anak sekarang kalau bahasa sekarang. Aku pada saat itu bertanggung jawab pada pilihan sendiri. Karena aku tidak didukung, jadi aku mau membuktikan aku bisa dengan umur segitu loh. 20 tahun. 20 tahun dan pada saat itu memang habis dari nikah, untungnya belum langsung hamil gitu. Ada jeda 6 bulan. Jadi itu menata hidupnya sambil belajar, gagap kan karena ibuku baru meninggal. Aku kan anak yang sangat dijaga ibuku. Oh, jadi artis tuh dijaga ibu. Ibuku tuh udah kayak PM. Jadi ibuku meninggal Februari, aku nikah bulan Juni. 6 bulan aja gitu. Jadi tiba-tiba mendadak harus dewasa kan. Hamil, ngurus sendiri, hidup sendiri. Jadi melanglang buana di Jakarta tuh di kontrakan. Dari Salemba Bluntas pindah lagi ke Petojo Enslek. Padahal ibu sambungku itu udah ngajakin aku tinggal di rumah dengan keluarga besar gitu. Tapi karena papaku kan nggak support, jadi aku bilang enggak, aku bisa. Aku bisa gitu. Sampai akhirnya ibu dikasih kepercayaan sama Tuhan, senang banget dong pasti itu, Bu. Ya senang banget, tapi dengan gagap kan, nggak ada pengalaman gitu. Jadi begitu melahirkan nggak ada yang nungguin. Sorry Bu, tahu nggak pada saat kalau anak orang sekarang kan pada saat kita USG udah tahu tuh, ini sepertinya anaknya begini. Oh nggak tahu. Ibu sama sekali nggak tau. Ya alamiah aja kan, nggak kepikir sama sekali. Dah. So lahiran, melahirkan, habis itu berjalannya waktu, Giska umur 2 tahun, kok nih anak nggak ngereaksi gitu kan? Akhirnya dilemparin kayak piring di belakang, ngelihat oh aman, denger gitu kan, bisa ngereaksi. Tapi kok ngomongnya enggak? Oh kata orang lambat. Karena dulu kan kita teknologi kedokteran juga belum maju, betul. Pengetahuan kita juga sebagai orang tua belum punya kesadaran, belum ada media informasi. Jadi udah berjalannya waktu kok nggak bisa, baru bisa jalan umur 2 tahun juga. Rupanya dia kena hipotiroid. Kelenjar getah bening. Tapi hipotiroidnya dia, hipotiroid. Udah umur 4 tahun dicek, dinyatakan tuli di umur 4 tahun. How did you feel at that time? The first kid, anak pertama, ibu nggak punya dengan segala kebodohan gitu pada saat itu. Kebayang sih bingung. Mulai kan karena aku nggak disetujui. Mulailah itu kutukan lah. Jangan. Itu karena tidak direstui orang tua, padahal ibuku merestui. Padahal ibuku merestui sebelum meninggal. Tapi ayahku nggak merestui gitu, keluarga besarku nggak, dengan segala macam alasan kan. Padahal pada saat itu ayahnya anak-anak sudah satu iman sama aku, tapi tidak boleh dipublikasi. Gitu. Kita nggak tahu makanya masyarakat Bu. Lebih demi menjaga semua kan. Jadi kebayang tuh, wah ini. Nah di situ aku baru belajar. Oh tekanan sosial itu lebih jahat ya, berat ya, lebih kejam ya gitu. Tekanan sosial. Karena ibu dengar ada yang ngomong, tuh gara-gara nggak disetujuin tuh. Ada keluarga besar, ada yang ngomong gitu sampai bilang, dosa apa sih Dewi sampai dikasih anak tuh? Itu baru satu. Dosa apa? Terus saya bilang, saya banyak dosa. Karena saya manusia biasa. Saya penuh dosa, penuh
kelemahan dan penuh kealpaan. Saya jawab gitu. Dosa apa sih Dewi? Gitu kan banyak banget. Aku bilang gitu. Aku jawab enteng aja. Oh, saya banyak banget dosanya. Ibu bilang pada saat itu sampai berdarah-darah, sampai ibu pernah bener-bener literally berdarah ya kepalanya karena dipukul sama almarhumah Giska karena maksa untuk mau ngajar Giska ngomong. Untuk supaya dia bisa bicaranya dengan benar karena saya sudah latih dan saya yakin dia bisa. Cuma dia kan malas untuk ngulang. Jadi untuk mengucapkan huruf K itu saya bilang bisa K. Jadi buat ibu-ibu yang punya anak tuli, jangan pernah ragu untuk ikut belajar ke dalam kelas. Pada saat anak kita lagi ada pembelajaran wicara, yang belajarnya di kaca gitu, ikut belajar sama anak kita. Nanti diulang di rumah. Jangan terlalu jadi orang tua hebat yang nunggu di sekolah seharian tapi cuma di luar, ngobrol-ngobrol sama ibu-ibu lain, belanja, ngobrol lagi kan gitu. Jadi itu sudah berjalan latihan bicaranya itu sudah berjalan 5 tahun. Ibu ngajarin tiap hari. Ajarin satu kata 1 hari 1 jam. Makanya terima kasih para guru SLB. Jadi untuk bicara yang paling susah itu kalimat huruf mati kan? Jadi kayak K, L gitu kan yang susah. Itu susah. L masih bisa. Tapi kalau kayak konsonan itu kan susah. Gitu kan gimana ngasih taunya gitu. Jadi itu yang paling berat kalau bilang K bisa tapi dia males. Minta satu produk gitu. Saya bilang, "Ayo, sudah pernah latihan, bisa." Begitu dia bisa saya kasih, dia lempar, capek. Kita sama-sama capek. Dan itu memang lelah banget. Itu orang tidak tahu sampai Giska bisa bicara, orang bilang, "Kok bisa bicara walaupun nggak sempurna?" Itu perjuangan ibunya ya ampun. Berdarah-darah yang sampai berdarah beneran. Jadi itu buatku tuh luar biasanya apa? Tuhan kasih aku suara. Aku juara nyanyi, aku rekaman, dapat award segala macam penghargaan sebagai penyanyi paling laku, sebagai penyanyi rekaman terbaik. Tapi Giska bilang, "Ibu nggak boleh sombong. Aku nggak bisa dengar suara ibu seperti apa." Apa rasanya, Bu? Itu memukulku dan itu aku nggak akan lupa. Dan ternyata itu rahasia Tuhan supaya aku tetap bisa berdiri sampai hari ini dengan suara nginjek bumi, karena ini Tuhan kasih pinjam suaraku ini. Ada yang Tuhan ambil kenikmatannya, anakku nggak bisa aku nina-bobokkan dengan suaraku gitu. Dan itu pembelajaran yang dahsyat dari Tuhan buat aku. Ibu di awal-awal tapi orang ngomong itu mungkin kutukan, itu mungkin gara-gara Dewi Yul dulu sama suami tidak disetujui sama keluarga. Tapi ibu sendiri di down inside of your heart, ibu bertanya nggak sama Tuhan, kenapa dikasih cobaan yang berat banget seperti itu? Aku pernah bertanya pada saat dapat surya kedua. Jadi anak pertama, aku udah, anak kedua udah deh berdamai. Udah damai karena anak kedua sempurna nih Rama. Umur 8 bulan udah jalan, udah ngoceh, umur setahun. Tenang dah tuh, aman Ibu. Wah, Tuhan udah ngasih berkah nih, kasih ibaratnya diganti upah. Ya, dikasih upah. Kelelahanku diupahin. Anak ketiga. Tapi aku sudah lebih tenang. Tapi aku menangis sama Tuhan, mempertanyakan. Ya Tuhan, jaraknya almarhumah sama adiknya, sama Rama ini kan 9 tahun. Tuhan, baru aja aku istilahnya melepaskan, memandirikan Giska bisa berkomunikasi. Intinya bisa berkomunikasi. Aku nggak pikir dia pinter secara akademis lah. Bisa berkomunikasi, bersyukur banget gitu. Kok dikasih lagi? Cobaan baru. Kok apa nggak satu aja cukup? Berat Tuhan, capek aku ngelatihnya. Ngomong gitu. Aku ngomong gitu, capek aku ngelatihnya. Satu kata 1 hari untuk bisa dia komunikasi sama umum, sama orang awam. Pada saat itu belum ada bahasa isyarat, belum kepikir kan. Kenapa ini? Itu tahun 97, Surya udah 4 tahun. Aku menangisnya justru setelah ketahuan dia 2 tahun, memang udah ketahuan. Tapi aku mempertanyakan sepanjang itu, ini anak laki-laki Tuhan. Dia bakal jadi kepala keluarga. Kenapa nggak cukup Giska aja gitu kan? Kalau Giska perempuan masih bisa hidup sama aku. Terulang lagi gitu ya? Terulang. Terus aku cuman bilang, Tuhan, kok nggak cukup 1 ya? Terus aku baca Al-Quran kan? Apa Bu? Aku baca kitab suci, aku mohon sama Tuhan. Tuhan, kalau ini memang kan menurut keyakinan kami ini firman Tuhan. Jadi tolong gerakan tanganku, jawablah apa pertanyaanku, aku bilang gitu. Aku buka, aku doa, aku buka, begitu aku buka, pas kalimatnya
maka dari keduanya keluarlah Mutiara dan Marzan. Itu surat Ar-Rahman. Di situ aku nangis karena bahasa Indonesia terjemahannya. Aku langsung baca itu, kalimat itu. Aku nangis, aku minta ampun. Aku nggak akan pernah nanya lagi apapun yang kau berikan dalam hidupku. Aku sumpahnya gitu. Aku nggak akan pernah nanya lagi kenapa, apapun aku terima Tuhan. Itu tahun 97, 7 tahun kemudian, tsunami kan. Suamiku pergi, perusahaanku bangkrut, minus, hancur semuanya. Habis ya? Habis tahun 2004. Ibu tuh udah bercerai saat itu sama? Udah, 7 tahun kemudian. Jadi ibu menikah sama 23 tahun. Ayahnya anak-anak. Berapa tahun menikah? 23 tahun. 23 tahun ibu menikah? Ya. Lama dong, Bu? Ya, relatif lah. Kan waktu itu nisbi. Nisbi itu apa, Bu? Relatif lah. Relatif ya. Oke, Bu mau nanya. Aku menikah 11 tahun, Bu. Masih kecil lah. Apa sih resep pernikahan, Bu, yang mungkin kita bisa belajar dari Ibu? Kalau menurutku, perceraian itu terjadi karena kesalahan dua belah pihak. Selalu dua belah pihak? Yes. Kenapa? Karena manusia itu kan bukan makhluk, bukan malaikat. Kalau ada pasangannya yang menyakiti gitu, dia tidak selalu dalam kondisi kuat. Betul. Kelemahan itu yang membuat saya bercerai itu karena kelemahan saya nggak kuat gitu. Tapi kalau sudah punya niat terus memujakan orang lain, Ibu nggak bisa. Memuliakan orang lain, ya kenapa ada kita gitu kan? Makanya mulut dijaga. Pasangan mau laki-laki mau perempuan, mulut dijaga. Karena lidah itu lebih tajam dari pedang. Jadi kalau kita sudah bilang sama pasangan kita bahwa ada orang lain yang lebih berharga buat dia, lebih mulia buat dia, sangat menghinakan diri sendiri kalau kita masih bertahan dengan pasangan itu. Betul nggak? Iya. Walaupun karena kan berdiri di dua kaki, berdiri di dua perahu, kan patah bisa. Tapi hancur dong di sini. Ya pasti ada yang hancur. Cuma kan mati sekali kita hidup lagi. Mati sekali kita hidup lagi dong. Harus hidup lagi. Itu prinsipnya Ibu ya? Iya. Berapa lama hancur-hancurnya dulu, Bu? Karena banyak perempuan yang hancur nggak bisa bangkit lagi, Bu. Aku sih berpikir gini, anakku kekuatanku. Nice, anakku kekuatan. Aku ngelihat anak-anak itu sumber energi yang super power banget buat aku gitu. Tapi sampai sekarang Ibu bilang sama semua anak-anak Ibu 3 orang ini tetap harus respect sama ayahnya. Harus, kalau bisa ngurusin ayahnya. Karena gini, aku bilang sempet kan biasa anak-anak kan semua anak pasti ngebela ibunya gitu kan, pasti begitu. Apalagi misalnya posisinya mereka ditinggalkan dalam proses membesar. Dalam arti bukan ditinggalkan, ayahnya tidak memilih mereka. Gitu. Pasti ada kesel, ada segala macam, lewat lah masa-masa itu, Ibu. Dan pasti sampai sekarang mereka ada trauma itu. Karena mereka selalu kalau bilang, kita nggak dipilih. Gitu. Kan ibunya suruh milih. Bapaknya nggak bisa milih gitu. Jadi ibunya yang memilihkan. Silakan pilih yang mana gitu kan gitu. Kita ngasih opsi dong, demokratis. Tapi Ibu bilang apa ke anak-anak supaya tetap bisa get along? Ayahnya itu mengukir dia di dunia. Wow. Oke? Ayahnya jadikan oleh Tuhan tugasnya mengukir kalian di dunia. Jadi apapun kamu harus tetap menghormati dan menyayangi dan mendoakan. Karena urusannya sama Tuhan, bukan sama ayahmu, bukan sama orang. Kamu akan dapat berkah dan itu sudah dibuktikan sama anak-anakku. Tetap respect sama ayahnya. Respect dan mereka ngerasain berkahnya. Pantesan anak-anak semua sukses ya, Bu. Pernikahan udah diceritain sama Ibu. Thank you loh, Bu, udah mau sharing ya, Bu. Sama-sama. Terakhir, Bu. Banyak orang mungkin yang lagi nonton nih kehilangan anaknya. Tapi mungkin nggak sekuat Ibu. Ibu tadi bilang, begitu banyak pencobaan atau cobaan tes yang Tuhan berikan, tapi tidak ada yang lebih sakit daripada kehilangan anak. Iya. Gimana Ibu bisa bangkit lagi untuk kuat? Aku 2 tahun. Setiap ngelewat kamar aku bisa kayak sirine. Tau nggak sirine? Gitu nangisnya. Kamar almarhumah? Kamar almarhumah. Tapi waktu beliaunya almarhumah itu meninggal, 2 hari sebelumnya kan saya udah gerung-gerung. Jadi pada saat meninggalnya saya udah ikhlas banget pada saat itu. Saya cuma bilang, saya nanti jemput ya, nanti ibu bimbing. Dibimbing lah ibu gitu. Kamu jemput buat ngebimbing ibu. Itu aja aku doanya, ngomongnya gitu. 2 tahun. Sampai setiap sholat tuh aku hadirkan secara imajiner di sebelah kiriku.
Jadi setiap sholat aku ngobrol, habis sholat aku doain dia, dan aku merasakan kehadirannya. Itu 2 tahun. Sampai suamiku yang sekarang nih, aku udah baru 13 tahun bareng sama suamiku yang sekarang. Udah itu Bu, udah 13 baru, tahun. nggak baru 13 tahun. Iya. Aku bilang, aku dilarang untuk menghadirkan, lepaskan, ikhlaskan. Susah banget untuk mengikhlaskan bahwa dia sudah bersama Tuhan lah gitu, di alamnya lah dengan tenang. Itu 2 tahun aku menghadirkan terus. Itu yang belum pernah aku buka. Aku hadirkan terus di sebelah kiriku tiap aku sholat. Jadi aku kalau sholat tuh aku dialog sama dia. Dan itu suamiku marah banget, nggak boleh, ikhlasin, kasihan gitu, ikhlasin. Dan setelah aku ikhlasin, dia datang selama 2 tahun dalam mimpiku, itu nggak pernah. Dan sampai sekarang nggak pernah lagi. Jadi begitu aku lepasin, mungkin dia juga udah sudah lepas. Ya believe it or not lah, itu buat aku mimpi itu bunga tidur, tapi sometimes ada kaitannya, ya, betul. Ya. Saat almarhumah Giska meninggal, apa yang Ibu bisikin sama Giska? Karena pasti berat loh. Kan hal terberat katanya adalah ibu yang justru menguburkan anaknya. Jadi gini, waktu dia habis dioperasi, belum sadar, aku cium kakinya kan, aku bilang kamu pergilah dulu, ibu ikhlasin, jangan menderita lagi. Udah, ibu nggak mau lagi masuk ICU, ibu doain di luar sampai kamu pergi, ibu ikhlas, jemput ibu nanti. Udah, aku tunggu di depan ruang IGD, aku doa aja terus di situ sampai dengar dia nggak ada. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Karena tahu sakitnya udah dicabut sakitnya, ya. Di situ aku tahu bahwa kita manusia nggak punya apa-apa dan bukan siapa-siapa. Jadi kalau ada orang menghina, nggak usah terlalu sakit, terlalu lama. Karena kita bukan siapa-siapa, memang layaklah kita mau dihina, mau tidak dianggap. Karena memang dasarnya kita ini banyak membawa kotoran juga di dalam badan kita. Wow, terima kasih ya Bu, udah sharing pernikahan, sharing mengenai kehidupan, kesakitan yang pernah dilewatin. Mudah-mudahan ini bisa memberikan juga penguatan untuk mungkin ada orang tua yang saat ini sedang menyaksikan baru saja kehilangan anaknya, supaya bisa bangkit lagi. Tetap kuat, karena kita terus harus belajar sabar. Tiada ending sampai kita pulang. Aku tiap hari belajar terus. Karena orang bilang, udah cukup ya kesabaran gue. Gak ada. Bisa itu. Selesai kesabaran satu, dapat tugas kesabaran lain. Terus. Terima kasih Ibu. Sampai ajaran aku bahasa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selalu sehat. Indonesia. Kita semua maju terus. Semangat. God bless you, gimana Bu? Tuhan memberkati. Thank you guys. Bye.